Well, rise and shine everybody. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas topik tentang integral, di mana integral itu artinya anti turunan ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik integral, ini kita terlebih dahulu harus bahas kembali dasar-dasar turunan ya. Nah, ini permisalannya. Jika suatu fungsi y sama dengan 2x pangkat 2 tambah 5. Nah, ini kalau kita mau cari turunan pertamanya, berarti y aksen itu sama dengan, nih pangkatnya dikali ya, dengan koefisien di depan variabel. Berarti 2 kali 2 itu 4. Nah, setelah dikali, pangkatnya ini kurang 1, jadinya 4x. Nah, sementara yang tambah 5 kan nggak ada s. Berarti 5-nya langsung dihilangkan. Berarti turunan pertamanya itu adalah 4x. Nah, turunan pertama ini sama kayak diferensial dy per dx itu sama dengan 4x. Nah, gimana kalau dicari turunan kedua? Nah, kalau kita mau mencari turunan kedua, berarti ini y double aksen ya. Berarti y double aksen sama dengan, ini pangkatnya kan pangkat 1 kali 4 berarti langsung dapat 4. Pangkatnya 1 dikurang 1 jadi habis ya, s pangkat 0 itu 1, jadi 4 kali 1 itu 4. Nah, ini y double aksen ini sama kayak d pangkat 2 y per dx pangkat 2 sama dengan 4. Artinya nih turunan kedua ini adalah hasilnya adalah 4. Nah, di topik integral ini fs kalau diturunkan kan jadi f aksen s. Nah, integral itu artinya flashback kembali, naikkan kembali. Berarti f aksen mau cari fs-nya berarti diintegralkan. Integral itu artinya naik. Jadi di sini kita diketahui fungsi y sama dengan 2x² tambah 5. Mau cari turunan pertama, berarti ini tinggal turunkan aja ya. Jadi kalau integral itu lawan arah tandanya. Jadi kalau misalnya diketahui y double aksennya 4, kita mau cari y aksennya turunan pertamanya, ya udah jadi 4x. Jadi dari y aksen mau cari y berarti dapatnya nih 2x² tambah 5. Jadi ini integral ya, naik, lawan arah sama turunan ya. Nah, lambang integral itu adalah seperti ini ya. Nah, perlu diketahui suatu fungsi fx diintegralkan terhadap s itu hasilnya adalah, ini pangkatnya ini kalau di turunan kurang 1, diintegral ini sebenarnya tambah 1 nih. Nah, kalau ini pangkatnya tambah 1, yang bawah juga sama ya, bawahnya juga tambah 1. Ini a nya ini juga a juga. Nah, karena ada integral berarti di belakangnya ini harus tambah c. Tambah c itu maksudnya tambah konstanta ya. Nah, sementara ini a nya ini adalah tetap. Nah, kalau ada simbol seperti ini, fx ds, itu dibacanya ada integral fx terhadap x. Integral fx terhadap x ya. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama. Nomor 1, fx sama dengan 3x². Nah, kita kalau mau cari turunan pertamanya, itu berarti pangkatnya nih dikali sama angka di depan huruf ya, berarti 2 kali 3 itu 6, dapatnya nih 6x ya, karena pangkatnya dikurang 1. Gimana kalau kita mau cari integral dari 6x terhadap x? Berarti integralnya ingat kembali, kalau integral sini pangkat 1, berarti integral pangkatnya harus ditambah ya, 1 tambah 1. Nah, kalau pangkatnya 1 tambah 1, ini penyebutnya juga harus sama, 1 tambah 1, seperti yang rumus sebelumnya tadi. Berarti 6 per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1. Kalau ada integral harus ingat belakangnya tambah c, konstanta. Jadi dapatnya ini 6 bagi 2, 3, x pangkat 2 tambah c. Ini yang nomor 1 ya. Nomor 2, ini x pangkat 2 per 3 ya. X pangkat 2 per 3 ini ya. Nah, ini s pangkat 2 per 3 dx. Ini kalau mau diintegralkan, ingat kembali, pangkatnya ini harus ditambah 1 nih pangkatnya. Setelah pangkatnya tambah 1, yang penyebut juga harus sama nih, 2 per 3 tambah 1. Belakangnya kalau ada integral, sini tambah c ya. Nah, setelah itu pangkatnya ini ditambahkan, samakan penyebut, dapatnya ini 5 per 3.
Nah 5/3 ini harus sama kayak penyebutnya juga sama nih. 1/5/3 X pangkat 5/3 tambah C. Nah ini karena di penyebutnya 5/3, kita mau tarik ke pembilangnya, berarti dibalik ya, jadinya 3/5 X pangkat 5/3 tambah C ya, konstanta ya. Nah untuk yang soal nomor 3, ini agak ribet ya, soal nomor 3. Ini terlebih dahulu kita harus buat dari yang belakang supaya lebih gampang nih. Berarti yang belakang tuh akar X itu adalah X pangkat setengah. Nah ini X pangkat 2. Terus sampingnya ini ada akar 3 ya. Akar 3 sama yang sini adalah akar. Ini akar, kalau nggak ada angka berarti ini sama kayak 2 ya. Berarti 2 kali 3 ini 6. Nah ini saya langsung main cepat ya. Ini jadinya 6. Oke. Berarti S pangkat 2 nih S pangkat setengah. Berarti 2 tambah setengah berarti dapatnya 2,5 ya. 2,5 itu sama kayak 5/2 nih. Ini sama kayak 5/2. Nah setelah itu ini pangkatnya untuk kurung. Ini saya pangkat 1/6 ya. Akar 6 berarti sama kayak 1/6. Nah 5/2 kali 1/6 berarti itu sama kayak 5/12 ya. Nah setelah kita udah dapat bentuknya lebih sederhana seperti ini, berarti kita mau cari integralnya, berarti itu pangkatnya itu tambah 1. Berarti 5/12 tambah 1 pangkatnya ini. 5/12 tambah 1, penyebutnya juga harus sama ya. Ingat, penyebutnya ini harus sama. 5/12 tambah 1. Yang atasnya ini ikut sama yang soal tadi ini kan 1 nih. Berarti juga 1 ya. Berarti dapatnya 1 per, ini samakan penyebut, dapatnya 17/12. Nanti ingat, ini kan penyebutnya nih harus dibalik lagi ke pembilang, berarti dapatnya 12/17 kali X pangkat 5/12. Nah kenapa bentuknya bisa seperti ini? Karena ini 17/12 ini kalau dibagi 1 ini 12, ini berarti 5 ya, berarti dapatnya ini 1/5/12, berarti ini sama kayak X pangkat 1 5/12 ya. Ini sama kayak X pangkat 1 kali X pangkat 5/12. Jadi S pangkat 1 5/12 ini sama kayak S pangkat 1 kali S pangkat 5/12 ya. Ini dia. Setelah itu ini S pangkat 5/12 kalau ubah ke bentuk akar berarti jadinya S pangkat 5, 12 nya ini di luar akar ya. Jadi hasilnya ya 12/7 X kali akar 12 dari S pangkat 5 tambah C. Berikutnya ini ada sifat-sifat integral ya. Yang pertama nih Fx, integral dari Fx tambah kurang Gs ds sama dengan, nah ini kalau tambah ini juga tambah, ini kalau kurang ini juga kurang ya. Ini lebih jelasnya kita langsung ke contoh nomor 1. Ini sifat nomor 1 seperti contoh nomor 1 ya. Ini integral dari 2s pangkat 3 tambah 4s kurang 5. Pertama kita pisahkan dulu fs, ini tambah kurang, ini gs, kalau sini tambah, ini juga tambah, kalau sini kurang, ini juga kurang. Nah ini kita pisahkan dulu, berarti integral dari 2s pangkat 3 ds tambah, karena ini tambah ya, integral dari 4s ds kurang integral dari 5 ds. Nah setelah ubah ke bentuk ini caranya udah sama seperti yang bagian sebelumnya. Integral dari 2s pangkat 3 berarti pangkatnya ini tambah 1, berarti jadi s pangkat 4. Nah karena sudah jadi s pangkat 4, ini angka depannya kan 2 nih, jadi 2 per 4 nya tulis kembali di bawah sama 4, jadi 2/4 itu sama seperti setengah ya, setengah s pangkat 4 ya. Nah berikutnya ini juga sama, ini s pangkat 1 berarti jadinya s pangkat 2, ini tambah s pangkat 2. Nah karena pangkatnya 2 berarti ini harus dibagi 2 juga nih, 4/2 berarti jadinya sini 2s kuadrat ya, dikurang integral dari 5 ds.
Nah, 5-nya ini kan nggak ada S, berarti kita harus munculkan S-nya nih. Jadi S pangkat 0 nih jadi S pangkat 1. Nah, karena ini S pangkat 1, 5 bagi 1 ya tetap sama nih 5. Berarti hasilnya nih setengah S pangkat 4 tambah 2S kuadrat kurang 5S tambah C. Ingat C-nya ya. Nah, soal berikutnya, nomor 2. Ini integral dari 4S kurang 1 pangkat 5 ds. Nah, bentuk seperti ini, ingat kembali, kita harus buat pangkatnya tambah 1 terlebih dahulu. Ini 5 ini tambah 1 jadi 6. Nah, setelah jadi 6, ini jadi 1/6. Penyebutnya harus dibagi 6 juga nih. Nah, setelah itu, karena bentuknya ini sama seperti yang bentuk nomor 2 ini ya. Nah, bentuk yang nomor 2 ini kan AS tambah B pangkat N ds. Nah, pangkatnya N ini tambah 1. Ini pangkat N. Pangkat N ini tambah 1. Setelah itu penyebutnya juga sama, tambah N tambah 1. Nah, setelah itu, ini di bagian penyebutnya ini jadi A. Nah, kenapa jadi A? Karena ini ada turunan dari yang di dalam nih. AS tambah B diturunkan jadi A. Jadi kalau bentuknya seperti ini, di dalam fungsi ini ada pangkat N, berarti pengerjaannya sama seperti metode nomor 2 nih. Ini sama juga ya, ini penyebut suatu fungsi fs di pangkat n ds sama dengan 1 per, nah ini pangkatnya kan n, berarti n nya ini tambah 1, penyebutnya juga sama, n tambah 1, setelah itu kali 1 per turunan pertama dari fx. Ini dia, ini turunan pertama kebetulan ini dapat a nih, as tambah b berarti a turunannya. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke pembahasan yang nomor 2 tadi ya. Pembahasan nomor 2, ini pangkatnya kan 5, tambah 1 jadi 6. Ini ingat, kalau pangkatnya 6, penyebutnya juga harus sama nih 6. Nah, kali 1 per turunan pertama. Turunan pertama dari sini, 4x kurang 1, turunan pertamanya berarti 4. Nah, ingat, ini ada simbol integral, berarti belakangnya tambah C, konstanta ya. Setelah itu 1/6 kali 1/4, berarti dapatnya nih 1/24. Nah, ini 4/1 pangkat 6 tambah C, tulis kembali seperti biasa. Ini cara yang pertama ya. Cara kedua bisa juga ini permisalan ya. Permisalan, misalkan Y-nya itu adalah 4X kurang 1. Oke. Nah, setelah itu berarti kita buat turunan pertamanya dulu. Berarti turunan pertama Y aksen itu sama kayak DY per ds ya, dy per ds sama dengan, nah 4x kurang 1 itu turunan pertamanya dapat 4. Nah, setelah itu kita kembali ke soal yang ini, integral dari 4x kurang 1 kita gantikan dengan y, karena sama ya, berarti y pangkat 5. Nah, ini kan ds, sementara ini kan y, jadi kita mau ubah ke dy-nya dulu nih, berarti sama seperti 4 kali ds itu kan dy, 4 kali ds dy, jadinya kalau kita mau cari dy berarti ini dy kan 4 kali ds, ini ds nya berarti dapatnya ini 4 dy ya, dy 4 kali ds. Nah, mau cari ds ya, berarti sama seperti dy per 4. Nah, ini dy-nya ini kan 4 kali ds. Jadi kalau kita misalnya mau cari ds, berarti dy per 4. Nah, ini kan ds nih. Ini ds. ds yang ini bisa kita ganti jadi dy per 4. dy per 4. Nah, setelah itu sama dengan ini y pangkat 5, berarti tinggal integralkan aja ya, berarti jadinya y pangkat 6, ini 1/6. Nah, setelah itu nih di y per 4 tulis kembali ya, ini 1/4 saya tulis di samping, baru di. Nah, setelah itu ini hasilnya pasti sama nih, 1/6 kali 1/4 berarti dapatnya 1/24. Nah, y-nya ini bisa kita gantikan dengan 4x kurang 1. Sama ya. 4x kurang 1
pangkat 6 tambah C. Nah, ini hasilnya sama ya. Nah, topik ini akan dibahas lagi ke depannya di bagian integral substitusi ya. Oke, next kita langsung ke soal nomor 3 ya. Tentukanlah integral 2S terhadap S. Nah, ini gampang aja ya, berarti integral 2S ds. Ini S-nya pangkat 1, diintegralkan berarti tambah 1 jadinya S pangkat 2. Setelah itu, ini jadinya 2 per 2, 1 ya. Nanti jadi S kuadrat tambah C ya. Nah, next ini nomor 4. Ini diketahui turunan pertamanya dari suatu fungsi itu S pangkat 3 tambah 5S tambah 4. Dan F1-nya itu adalah 0. Tentukan Fs-nya. Nah, pertama-tama kita harus integralkan dulu nih. Ini kan F-aksen dikasih tahu. F-aksen itu dikasih tahu S pangkat 3 tambah 5S tambah 4. Kita mau cari Fs-nya dulu. Nah, kalau kita mau cari Fs-nya ini, berarti kita wajib naikkan ke atas dulu. Fs, berarti integral dari Fs ds itu adalah ini ya, F-aksen ds ini. Ini F-aksen ya. Berarti S pangkat 3 tambah 5S tambah 4 ini ds. Nah, kita mau cari Fs-nya. Berarti pangkat 3 tambah 1 jadi S pangkat 4. Ini 1/4. Setelah itu 5S, ini S-nya pangkat 1 tambah 1 jadinya ini 2. Ini 5/2, penyebutnya per 2 juga ya. Ini 4 nggak ada S, jadinya 4S tambah C. Nah, setelah itu S-nya ini kita gantikan dengan 1. Kenapa 1? Karena ini soalnya ini dikasih tahu F1-nya yang 0. Jadi S-nya ini ganti dengan 1. Otomatis ini S juga ganti jadi 1. Jadi 1/4 kali 1, 1/4. Ini 5/2 kali 1, 5/2. Ini jadinya 4. Ini tambah C. Nah, F1 itu nilainya berapa di soal ini? Nilainya 0 ya. Kita substitusikan 1 dengan 0. Setelah itu ini samakan penyebut ya. Hasilnya ini 27/4 tambah C. Berarti C-nya itu min 27/4 ya. Nah, setelah kita dapat min 27/4 itu C-nya udah dapat. Ingat, kembalikan lagi ke Fs yang ini. Ini Fs, angkanya ini semua ditulis kembali semuanya. Gantikan C-nya dengan min 27/4. Jadi sampai sini ini udah selesai ya. S 1/4 S pangkat 4 tambah 5/2 S kuadrat tambah 4S kurang 27/4 ya hasilnya ya. Next, nomor 5. Ini fungsi Y sama dengan Fs mempunyai turunan kedua D kuadrat Y per ds kuadrat adalah 12S kuadrat kurang 2. Untuk S-nya 0, fungsi Fs bernilai min 5. Berarti ini sama kayak F0 itu sama dengan min 5. Jika F2 7, maka Y adalah. Nah, berarti ini diketahui turunan keduanya. Berarti ini turunan kedua dikasih tahu. Berarti ini kita mau cari 2 kali. Karena turunan 2 dikasih tahu, berarti kita mau cari integral ke turunan pertama. Setelah turunan pertama udah dapat, kita mau cari yang Fs lagi. Jadi ini tahapnya ini dari F double aksen S. Ya, ini integral supaya dapat F aksen S. Nah, setelah dapat F aksen S, ini integral lagi supaya dapat nilai Fx. Ini simbolnya dia ada 2 step. Yang pertama-tama kita tulis dulu lah ya, dikasih tahu nih F double aksen 12S kuadrat kurang 2 dari sini ya, D kuadrat Y per ds kuadrat. Baru F0 nya ini 5 karena ini untuk S nya 0, berarti F0 nya min 5, ini F2 nya 7. Jadi integral dari turunan integral dari F double aksen S sama dengan ini pangkat 2 ya, pangkat 2 tambah 1 berarti pangkat 3, 12 bagi 3 4, berarti 4S pangkat 3 kurang ini 2 nggak ada S, kita tambah S, 2S tambah C. Oke, setelah itu dapatlah F aksennya. F aksen S nya itu berarti 4S pangkat 3 kurang 2S tambah C. Setelah dapat yang ini, kita integralkan lagi F aksen S supaya dapat Fx. Berarti S pangkat 3 tambah 1, S pangkat 4. 4 bagi 4, 1. Berarti S pangkat 4 ya. Ini S pangkat 1, 1 tambah 1, ini 2 ya. Setelah itu 2/2, 1. Tambah. Nah, ini C-nya kan nggak ada variabel X.
Jadi kalau nggak ada variabel S, kita tambahkan CS. Nah, ingat, tadi kan sebelumnya ini tambah konstanta C. Nah, jadi ini tambah apa? Kita nggak boleh tambah C lagi di sini. Kita asumsikan konstantanya itu adalah D. Oke. Next, berarti Fs-nya itu adalah S pangkat 4 kurang S kuadrat tambah CS tambah D. Nah, setelah itu, kita ke bagian nih. F0 sama dengan D. Kenapa F0? Karena ini dikasih tahu F0 ya. S-nya kita gantikan dengan 0. Berarti 0 kurang 0 tambah, ini S-nya juga 0, tambah D. Berarti F0 sama D. F0-nya ini adalah min 5. Berarti min 5 sama dengan D. Berarti D-nya itu min 5 ya. Nah, setelah dapat kita gantikan dengan 0, tadi kan udah. Gantikan lagi dengan 2. Jadi Fs sesudah digantikan dengan 0, gantikan dengan 2. Lalu 2-nya masukin lagi ke bagian S ini. Ini ya. Ini acuannya ya. Jadi udah ada, kita masukin nilai 0. Sekarang kita masukin nilai 2 lagi. Berarti 2 pangkat 4, 16. Kurang 2 kuadrat 4. Tambah 2 kali C, berarti 2C tambah D. Nah, sampai sini ini tinggal penjumlahan seperti biasa ya. 16 kurang 4, 12. F2-nya 7 dapat dari bagian ini ya. Sama dengan 12 tambah 2C. Ini D-nya dapat min 5. D-nya gantikan dengan min 5. Setelah itu 12 kurang 5, 7. Oke, 7-nya pindah. Jadi 7 kurang 7, 0. 2C. C-nya itu berarti 0. Jadi kesimpulannya, kita mau cari Fs-nya itu adalah S pangkat 4. Tulis kembalinya, S pangkat 4. Kurang S kuadrat tambah CS-nya. Nah, CS-nya kenapa hilang? Karena ini C-nya kita dapat 0 di sini. C-nya 0, D-nya dapat min 5. Oke. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.